Nah, oke, thank you ya. Nah, jadi sebelumnya maaf ya teman-teman kalau kalau jadwal yang apa tuh part 2 Rancov ini agak agak apa tuh nggak enak, agak mepet sama kegiatan kalian. Aku yakin kalian bakal nyiapin UAS terus banyak yang sebenarnya lebih susah kayak Kaltik dan lain-lain. Jadi mari mari kita apa tuh fokus apa biar ini bisa kelar cepat biar bisa singkat aja gitu ya. Oke, aku share screen dulu. Nah, jadi ceritanya kita bakal belajar tentang sisa dari apa tuh pertemuan kemarin. Jadi ada RSM sama Ankova. Nah, ini teman-teman, udah kelihatan? Udah terlihat Kak? Udah kelihatan belum teman-teman ini saya screen-nya. Bancok review materi Mas Pakun. Oh oke, oke aman aman. Oke, makasih Jo. Nah, ini kita ini ya, aku izin langsung bahas tentang Ankova ya. Nah, singkatnya Ankova itu simply ANOVA plus regresi, regresi linear sih sebenarnya. Bentar, bentar, bentar. Gini. Atau regresi linear gini. Nah, kapan kita pakai Ankova? Kita tuh pakai Ankova ketika kita tuh udah punya rancop, kita udah punya apa tuh rancangan percobaan kayak gini gitu kan. Kita punya faktor, kita punya apa tuh punya respon yang mau kita cari. Habis itu kita udah merencanakan nih kita mau pakai rancangan yang mana? Rancangan RAL kah, RAKL kah, atau RBSL kah, atau mungkin dipakein split plot atau dipakein split block gitu. Nah, kita udah punya itu. Tapi ternyata kita nemu satu variabel lagi yang bisa jadi ngaruh ke Y gitu. Yang mana variabel ini tuh bersifat tetap kita disebut X gitu ya. Nah, kalau kayak gini ceritanya, sayang informasi tadi dibuang. Jadi mending mending kita pakai informasinya buat memperkecil galat percobaan. Ini tujuannya. Nah, logikanya gini. Logikanya misal ada penelitian untuk membandingkan pengaruh beberapa jenis pakan. Berarti si beberapa jenis pakan ini apa? Faktor, ya kan? Terus habis itu terhadap penambahan bobot badan ternak. Nah, ini berarti ini adalah respon Y gitu. Nah, dengan setiap sapi ini kan kayak kayak ternak gitu kan. Nah, dengan catatan setiap ternak itu punya bobot lahir yang beda-beda. Kan logikanya gini. Kalau misalnya ternak sapi gitu. Sapi lahir dia lahir tuh bobotnya misalnya 5 kilo. Itu kan kayaknya kayaknya bakal ngaruh kan ke apa tuh gimana nanti dia tumbuh dan berkembang gitu. Boleh jadi yang bobot lahir lebih gede nanti gedenya juga gede gitu. Gedenya juga lebih berat. Nah, bisa jadi kayak gitu kan. Makanya di sini kita libatin si bobot awal tadi sebagai penyerta atau tetap perubahan tetap X. Jadi kalau kalau di recap ceritanya Y-nya itu peran bobot. Nah, gitu. Simpelnya seperti itu. Terus contoh lain, misalnya ada penelitian yang pengen menguji ketelitian kerja berdasarkan tingkat kesulitan pekerjaan. Berarti kayak yang kayak gini. Ini itu Y. Terus berdasarkan tingkat kesulitan pekerjaan. Berarti ini tuh faktor. Nah, di mana usia pekerja diduga berpengaruh ke
ketelitian kerja. Berarti si usia kerja itu merupakan penyerta gitu atau faktor X. Banyak lah istilahnya pokoknya peubah kovariat, peubah penyerta dan lain-lain. Oh iya, teman-teman bilang ya kalau suaraku nggak kedengaran atau kecil atau apa-apa ya. Nah, kalau di kasus yang barusan berarti kan Y-nya itu ketelitian kerja. Terus faktornya itu tingkat kesulitannya tadi. Terus X-nya yang kita jadikan peubah penyerta yang kita anggap juga mempengaruhi Y gitu. Tapi di luar, tapi dia tuh di luar penelitian kita. Itu sih ya. Nah, gitu. Sebelum ke model ini ya, aku mau ini deh jelasin dikit lagi gini. Set, 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 set. Salah. Sebelum ke model linear, ini aku kasih syarat. Syarat bisa jadi peubah penyerta itu kayak peubah Y itu harus continue. Skala dari peubah Y itu harus continue dan peubah X itu harus continue juga dan tetap. Maksudnya tetap apa? Nah, maksudnya tetap adalah kayak gini. Eh seberapapun kita ngelakuin perlakuan something, itu nggak bakal berubah, nggak bakal ngaruh ke perlakuan kita gitu. Nggak bakal ngaruh ke perlakuan kita secara langsung. Jadi dia tuh bebas dari perlakuan, saling bebas dengan perlakuan. Nah, contohnya, kalau lihat, kalau kita lihat di hubungan antara Y sama X di penambahan bobot sama bobot awal, itu kan kayak gini. Dengan jenis pakan itu kayak gini. Ini ceritanya gini. Bagaimanapun pakan yang kita kasih, bobot, bobot lahir ternak gak akan berubah. Nah, gitu. Atau kalau di kasus yang kedua, di contoh yang kedua tadi, berarti kayak gini. Bagaimanapun tingkat kesulitan yang dikasih usianya tetap segini. Usianya aku gitu. Gitu, gitu aja. Nah, itu. Jadi kita si apa tuh
Mbak Cinta harus sesuatu yang dua dari perlaku kayak gak bakal terpengaruh dengan perlakuan kita gitu. Gitu. Nah, terus buat model linearnya kita tuh buat model linearnya intinya teman-teman pahami aja. Biasanya kan kalau kita punya ANOVA, biasanya kalau kita punya ANOVA kan bentuknya kayak gini. Y sama dengan mu, yang mana itu rata-rata global ya kan. Rata-rata global ditambah tau I gitu. Kayak dia tuh rata-rata untuk setiap ini ya setiap faktor, rata-rata dari setiap faktor. Terus ditambah E, I, J gitu misalnya. Jadi dia tuh errornya dari perlakuan ke I, error perlakuan ke I, ulangan ke J. Misalnya kayak gitu kan. Nah, buat buat Ankova yang diakalin itu si ininya. Si errornya itu kita breakdown. Kita breakdown, kita modelkan lagi dengan si bobot awal. Jadi ceritanya si EIJ ini dijadiin Y dari suatu regresi linear. Jadi dia jadi gini. Jadi ada beta nol ditambah beta 1 BIXI lah ya. BIXI tambah nyonyonyo. Apa ini? Apa ini? Nah, ulang. Beta beta 1 X1 tambah EIJ aksen. Gitu. Jadi ceritanya si error itu dijadiin Y, terus diregresiin pakai X, terus dibalikin lagi ke modelnya. Jadi kayak gini, model barunya itu Y sama dengan mu plus tau I plus, nah di plusnya ini berubah jadi B0 plus B1 X1 B1 X1 plus EIJ yang baru gitu. Intinya gitu. Contohnya, kalau dah contohnya tentu akan ngikut ke model yang mau kita tuju gitu. Kayak contohnya kalau di RAL, terus ini di RAKL, ini deh. Tenang. Nanti aku balikin ke sana. Aku screenshot dulu. Nah, begitu. Wait. Bear with me, oke? Bear with me. Salah. Ini ada biasa ya. Ya, ini anak saya. Oh, kelihatan nggak? Atau penting di gambar sini? Ya, gambar sini. Oke. So, terus satu lagi. Nah, ini Raya. Set. Nah, tapi ini di atas. Nah, oh, aku ada salah dikit. Ternyata dia bentukannya itu agak agak kayak begini ya ternyata.
Exit buat gitu. Seperti itu kira-kira. Ini RAL, ini oh, udah cukup. Oke, oke. Nah, seperti itu. Kita perhatiin satu-satu ya. Misalnya, kalau yang di RAL itu tinggal, ya udah dia tuh tinggal ini aja gitu, basic lah, basic. Tinggal ada mu, mu itu rataan umum, terus t tau i itu pengaruh perlakuan ke i, terus beta itu koefisien regresi yang tadi kita cari gitu kan. Terus kalau RAKL dia tuh nambah di bagian ini doang. Dia nambah di bagian ini ada rho J itu pengaruh kelompok ke J. Tambahannya cuma itu. Terus kalau di RBSL dia nambah lagi selain rho J ada gamma K. Jadi si rho J itu pengaruh kolom ke K, si gamma K itu kelompok mana gamanya? Sumpah. Maaf, 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 maaf. Berarti gamanya itu pengaruh interaksi antara faktor baris dan kolom. Nah, itu intinya begitu saja. Oke. Nah, hipotesisnya lagi-lagi disesuaikan sama rancangannya juga. Kalau rancangannya itu eh enggak deh, ternyata kalau konteksnya itu dibandingin sama ANOVA ya. Dia tuh cuma ada dua ini. Antara dia tuh nguji pengaruh dari faktornya yang benar dari si ANOVA-nya sama nguji pengaruh dari kovarian. Tetap dia bakal disesuaikan sama rancangan yang dipilih. Kalau teman-teman pakai rancangan split plot, terus dikasih ANOVA, nah split plot kan, misal split plot RAL kan hipotesisnya ada tiga macam, ya kan? Nah, tiga macam itu tadi bakal ditambah satu, yaitu si ini pengaruh pengaruh perubahan kovarian. Ini. Ntar aku kasih keterangan. Jelek. Sedangkan kalau yang atas dia tuh disesuaikan sama si E, disesuaikan buat siang. Oke, gitu. Teman-teman nggak kedengeran kedengeran something gitu nggak? Kayak suara bising kalau nggak suara musik gitu. Gimana teman-teman? Apakah terdengar kayak suara something? Back sound itunya sih masih agak kedenger ya kak, kayak orang kumpul-kumpul gitu. Cuma suara kakak masih jelas kok. Oh, oke. Thank you ya. Thank you, Jo. Itu. Oke. Nah, terus
asumsi yang perlu diperiksa buat ANOVA, gini, biasanya kan kalau teman-teman ngelakuin ANOVA, asumsi yang perlu dilakuin cuma ini kan, cuma asumsi tentang residual, ya nggak? Gitu. Sedangkan kalau di ANCOVA kita tambah tiga lagi asumsinya, yaitu pertama, koefisien regresi kovariat itu nggak sama dengan nol. Artinya kita harus berasumsi kalau si peubah X tadi emang beneran berpengaruh ke Y gitu. Kalau nggak berpengaruh ngapain gitu kan logikanya. Terus hubungan antara X dan Y harus linear. Jadi dia nggak boleh kompleks, nggak boleh hubungannya melengkung, nggak boleh hubungannya kayak gini-gini gitu kayak pokoknya harus linear yang garis doang, garis lurus doang. Terus koefisien regresi untuk setiap perlakuan adalah sama dan X bebas dari perlakuan. Yaitu kayak yang kita bahas barusan gitu ya, tentang hubungan antara X dan Y, di mana X itu nggak akan berubah segimanapun kita bikin perlakuannya gitu. Terus buat asumsi pengecekan residualnya, proses kayak biasanya ada normalitas sisaan, kita kita nganggap apa sisaannya itu menyebar normal, habis itu ragam sisaannya itu harus homogen dan ragamnya saling bebas gitu. Terus apa lagi yang perlu kita lakukan? Asumsi. Oh, oke. Terus urusan studi kasus ya, aku tetap ini ya, tetap berasumsi bahwa semoga teman-teman minimal boleh dikasih Excel gitu. Boleh pakai Excel. Nah, kalau pakai R kan gampang kan. Kalian tinggal pakai aja RMD atau HTML yang aku kasih gitu buat paralel satu. Kalau enggak yang Bang Rakes kasih gitu kalau buat paralel dua gitu kan. Tapi kalau nggak dapet R gitu ya. Nah, amit-amit nggak dapet R, aku tuh ngasih panduan di sini. Rancok puas panduan Excel revisi gitu. Yang mana isinya tuh mestinya bisa diikutin step by step gitu di Excel. Kita bikin. Kemarin, di sesi yang kemarin, aku ada contohin bikin ini kan, di RAL gitu kan. Di split plot RAL. Nah, sisanya teman-teman bisa mencoba. Tinggal ikutin aja. Ini dibantu Gemini BTW. Aku nggak, maaf, aku tidak sekosong itu. Ini kalau aku nganggur mah ya aku buatin sendiri, cuman ya gimana ya. Terus kalau Uncover gimana ya? Uncover? Di bawah. Nah ini mulai dari sini, ini bisa di Excel. Oh ya sama notes lagi, aku bilang ini di Excel loh ya, bukan di spreadsheet. Jadi nanti kan kalau kita upload Excel ke Google, dia kan bakal dianggap sebagai spreadsheet gitu kan. Nah nanti ada banyak rumus-rumus yang jadi nggak bisa gitu. Jadi kalau teman-teman mau bisa, itu di-download dulu ya, di-download dulu, dibuka di Excel, terus baru otak-atik dari situ, oke? Gitu aja. Terus apa lagi? Itu sih. Ini ada RSM juga. Aku contohin kayak gimana caranya ngelakuin RSM di Excel gitu. Tapi nanti aja. Oke, oke, oke. Sampai sini, adakah yang mau ditanyakan teman-teman? Adakah yang mau didiskusikan? Gitu. Dariku nggak ada. Gimana gimana Jo? Dari aku nggak ada Kak. Nggak tahu dari teman-teman yang lain. Nah, boleh boleh. Dari teman-teman yang lain deh, boleh. Sekalian aku nyiapin buat ngajarin RSM. Boleh. Bisa.
Ayo sambil ditunggu, boleh di chat juga boleh, on mic juga boleh. Kalau ada yang mau ditanyakan ya teman-teman. Ya aku sambil menyonju. Oke, aku anggap aman ya teman-teman ya. Kita lanjutin dulu ke RSM kalau gitu. Oke. Nah, singkatnya, RSM itu namanya aja Response Surface Methodology gitu. Berarti apa? Berarti dia adalah sebuah metodologi. Dia tuh bukan, dia tuh bukan satu metode, dia tuh bukan satu, maaf, dia tuh bukan satu metode analisis. Dia tuh bukan kayak ANCOVA, ANOVA, split plot, nah gitu, bukan gitu. Dia tuh sebuah sebuah alur, sebuah alur penelitian gitu. Yang mana kayak gimana? Kayak begini. Pertama, siklus rancop yang SSM itu siklus rancop yang bertujuan untuk mendapatkan kombinasi perlakuan yang mengoptimalkan respon gitu. Antara kita mau responnya itu bentar. Antara kita mau responnya itu maksimal atau minimal. Kalau kita ngarep Y-nya itu sekecil mungkin, berarti kita nyari respon minimal. Kalau kita ngarep nyari apa tuh kombinasi perlakuan yang memaksimalkan Y gitu, berarti kita cari yang maksimal gitu. Terus buat kombinasi perlakuan itu maksudnya kayak gini. Misalnya kita punya punya rancangan dengan tiga faktor gitu ya. Misal kita punya nah, tiga faktor X1, X2, X3. Nah, X1, X2, X3 berapa yang ngasih korespon optimal itu tadi gitu.
dan X3 ya kasih Y optimal. Nah gitu. Gitu. Terus siklus biasanya kita mulai dari kita rancangan faktorial dengan tiga taraf. Gitu. Untuk masing-masing faktor. Berarti apa? Rancangan faktorial tiga pangkat K. Gitu. Maksudnya kayak gini. Misal kalau kita punya tadi X1, X2, X3 gitu ya. Ini ada faktor X1, X2, X3. Ini ada taraf. Good. Misal X1 itu apa? X1 itu misalnya suhu. Suhu berarti kita bisa aja ngasih taraf berapa? 30 gitu ya. 30 derajat Celcius. 40 derajat Celcius, 50 derajat Celcius gitu. Kalau X2, misalnya X2 itu waktu gitu. Ada 20 menit. Terus ini ada 25 menit. Terus ini ada 30 menit. Terus X3 misalnya apa? X3 biasanya. Eh, Jir. Apa ya? Ah, ini dah. Kandungan something gitu. Kandungan something. Dia ada 10 gram, 15 gram, dan 20 gram. Kenapa ada derajatnya ya, teman-teman? Maaf. Gak fokus. Nah, gitu. Misalnya seperti itu. Nah, terus ini telan aja dulu. Telan aja dulu. Yang namanya model orde pertama, berarti dia itu linear. Kalau teman-teman perhatiin, bentuk ini kan kayak bentuk regresi. Ini kan regresi berganda gitu kan. Regresi berganda linear, regresi linear berganda ya kan kayak gitu. Nah, kalau model orde kedua, ingat-ingat aja, kalau orde kedua itu berarti kuadratik. Nah, kuncinya itu ada di sini. Dia punya nyonyo. Ini kan ada kuadratik. Tenang aja dulu. Ini gambar aja, ini gambar. Nah, sebelum kita mulai ke RSM, ayo kita pelajarin dulu apa sih kekurangan dari rancangan faktorial 2 pangkat K gitu. Misal, kita pengen menguji pengaruhnya suhu dan waktu terhadap terhadap nyonyo gitu ya, terhadap nyonyo, terhadap Y gitu. Nah, misalnya karena ini rancangan faktorial 2 pangkat K, berarti kayak gini kan.
Misalnya rendahnya itu 20 derajat Celcius, tingginya itu 30 derajat Celcius. Waktu waktunya itu ini 15 menit. Ya, misalnya, ya, saya kayak gitu. Nah, biasanya taraf itu kan kita kodein gitu kan. Kalau faktorial, biasanya kodeinnya kan kayak begini. Kalau rendah itu kita kodekan nol, kalau tinggi itu kita kodekan satu, gitu kan. Misalnya kayak gitu kan. Nah, sehingga sehingga kita tuh bisa bikin visualisasi kayak gini. Misalnya kita dapat misalnya kita dapat oh gini gini. Ini tuh bakal menghasilkan data seperti ini. Nah, jadi kan ini suhu terus ini misalnya Y. Andaikan dapat apa ya? Ini tuh delapan empat saya gitu saya gitu. Nah, ini bisa kita visualisasiin dalam bentuk plot tiga dimensi, bener nggak teman-teman? Pakai ini. Misalnya yang ini tuh suhu, terus ini waktu. Jadi gimana? Suhu ke sana. Berarti dari yang ini tuh 01 sana satu. Gitu kan? Yang mana kalau dalam bentuk ini taraf kode. Kalau taraf asli, berarti kan kayak begini. Ini satu, ini 0,0, ini 1,0, ini kayak gini 0,1, nah 1,1, ya kan? Gitu kan? Nah gitu. Nah kita cek, misalnya eh,
30 sama 18 itu kan berarti satu 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 itu dapat 10. 10 itu anggap aja di sini. 10. Eh, mana lagi? Yang ini suhunya satu, tapi menitnya nol gitu. Suhunya satu, menitnya nol. Berarti yang sini ya. Ini 6, 6 gitu. Terus mana lagi? Suhu nol, waktu satu, berarti yang sini 8. Terus suhu nol, waktu nol, berarti suhu 20, waktu 12, berarti di 4. 4 tuh sini paling rendah ya ceritanya ya. Sini paling 4. Nah gitu. Nah, kalau udah diplot kayak gini, kita kan bisa bikin something kayak gini kan. Bentar, bentar. Gini deh, gini deh. 4, 4, ini itu. Jadi kita bisa bikin plot kayak gini. Se, se, nah, itu. Kemudian, gitu. Nah, masalahnya adalah masalahnya adalah apakah betul bentuk responnya linear, terus kayak gini gitu kan. Ini garis tegak, dia tuh nggak melengkung ke sini juga, tapi tegak gitu. Apakah betul kayak begitu? Masalah yang kedua adalah eh, oh ini, apakah betul titik ini tuh udah optimal gitu? Kalau penelitian dipersepati. Ah, salah. Saya itu
Iya. Ini faktorial dua pangkat K kan kayak begini. Nah, gimana kalau kita jadiin AC? Tadi kan di sini kita lihat kayaknya arahnya itu menuju ke ini. Kalau kita cari Y yang maksimum, berarti kan kita harusnya mendekati titik ini kan. Gitu. Mendekati titik di mana Y-nya itu sama dengan 10. Sama dengan 10 itu ketika X1 sama Y1 kan maksimum gitu. Sama dengan yang tinggi gitu kan. Tahu nih. Ini ada ini, ini apa? Derajat sama 24 derajat gitu lah ya. Nah, setelah kita tambahin titik ini, kita kan bisa bikin kayak dia tuh seolah bentuknya kayak gini. Di Cartesius ya. Ini, ini 0,1, ini 0,1. Nah, seperti itu. Nah, habis kita bikin visualisasi kayak gini, terus kita dapat data data XY seperti Nyonyo, seperti itu. Dan kita ulang. Ini bentar ya, bentar. Sabar. Oh, maaf pemirsa. Maaf. Gak fokus.
Nah, jadi kita balikin respon yang kita udah tahu. Mana? Tadi 4, 8, 6, 10. Weh, 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 weh. Nah, misalnya nih, misalnya setelah kita tahu yang tadi, kita tambah pakai, kita ngelakuin penelitian baru lagi, tapi khusus menguji si kombinasi waktu 24 menit sama 40 menit gitu. Jadi kita dapat data baru, misalnya ya, ini 12. Berapa? Misal ini jangan ini. Misalnya seperti itu. Nah, kalau udah kayak gini kan kita bisa pakai ini kan. Mari kita bikin visualisasinya ya teman-teman. Di sini itu sama ini suhu. Terus ke atas itu Y dengan keterangan. Sebenarnya kan lebih enak kalau si ini tadi dijadiin kayak gini. Dikodein dulu. Ini kan gini. Satu, oh, satu, ini satu, 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 oh, satu, dan seterusnya gitu. Nah, kita cek kalau di tengah. Oh iya, ceritanya kali ini si 0,0 kayak si titik tengah ini tadi bakal ada responnya. Nggak harus di pojok gitu. Yuk, min satu sama min satu dulu. Min satu itu 4. Terus min 1,0 berarti ke sana tuh min satu. Tapi ini yang di tengah.
Taruh di situ. Apa nih? Terus kalau koma min satu, berarti di tengah ya. Nol koma enam. Nah, terus 0,0 di tengah, berarti di tengah banget ya. Kira-kira 0,1, berarti di ujungin sana itu 14. Kira-kira di sini lah ya 14. Terus 1,1 yang sini 16. Oh, 1,1 itu 16. Nanti di sini 16. Terus 1,0 pasti 14. Satu itu di 12, berarti di sini. 12 itu di sini ya. Nah, saatnya kita gambar. Berarti kan sisi yang sana itu kayak begini. Aduh, maaf ya, di zoom dikit. Dikit. Sisi yang sana itu begini. Ini kan. Terus sisi yang sini itu set. Terus sisi yang sini kayak agak linear. Terus sisi yang sini itu agak naik. Ya Allah, agak naik. Terus 10 itu kayak gini. Ayo loh. Sekarang kan konturnya berubah jadi bentukan kayak gini. Nah, konturnya berubah jadi kayak bendera gitu kan. Kayak apa tuh? Pringles. Kayak jajan Pringles. Ya, dan itulah yang terjadi. Nah, gitu. Konturnya berubah kan jadi kayak gini. Sekarang ketahuan kan kalau 10 itu tuh ternyata masih bukan Y yang paling tinggi. Y yang paling tinggi itu ternyata masih ada 14, masih ada 16. Dan apakah 16 itu benar yang paling optimal? Kita masih belum tahu. Kita masih bisa nambahin faktor-faktor lain ke dalam sini, terus kasih kode-kode lain. Gitu. Gitu ceritanya, teman-teman. Sorry, sorry, sorry. Nah, ini adalah skenario yang bagus di mana kayak, aduh, maaf, 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 maaf. Bentar, bentar, bentar. Bentar ya, bentar, bentar.
Oke, aku kembali. Nah, mari kita recap ya. Berarti tadi, tadi kita tuh buat model yang ini, kita dapat kesimpulan sementara ya kan? Kesimpulan sementaranya adalah kombinasi X ini X1 sama dengan 30 derajat Celcius dan 18 X juga sama dengan 18 menit itu Y maksimum dengan Y sama dengan 10 gitu kan. Sedangkan pas kita udah ngelakuin apa tuh nambahin nambahin titik baru gitu, memperluas titiknya, ternyata ditemukanlah kalau eh, 1 sama dengan 40 derajat Celcius dan X2 dengan 20. X2-nya berapa? 12 menit ya, 12 menit. Y dengan Y sama dengan 16 gitu. Gitu. Tapi apakah ini selesai? Mungkin belum. Kan teman-teman lihat si Y kan kayaknya menuju something gitu kan. Y kayak menuju something. Nah, kita masih bisa ngelebarin penelitiannya. Jadi kayak gini. Karena kita ngelakuin RSM, kita bisa bikin penelitian lain. Jadi yang taraf, aduh, salah salah sorry, sorry. Taraf menuju menuju apa itu? Menuju apa tuh? X1 berapa? X1 sama dengan 40 derajat sama X2 sama dengan 20 gitu. Ini horor. Nah, seremnya adalah habis ini kita bisa lebarin kubusnya. Kita bisa lebarin kubusnya seperti ini. Nah, apa-apa. Ke kayak gini. Berarti ke sana itu 40 gitu. Kita bakal nambah penelitian baru lagi di mana suhunya
Terus suhunya itu gue nyari di atasnya sini gitu. Sampai sini apakah dimengerti? Semoga Masih aman. kita mau ke ini deh. Eh, bukan. Bukan. Oke, Nah, kenapa lama? Nah, nah gini. Jadi goals kita adalah bikin kayak peta-peta kontur kayak gini, biar kita tuh tahu dia tuh beneran maksimalnya di mana. Nah, kalau kalau di peta kontur pertama yang kita bikin itu udah terjadi si apa tuh si bentuknya itu ketahuan puncaknya gitu. Berarti RSM udah selesai. Kita nggak perlu nambah kotak-kotak lain di sebelah kanan, di sebelah kiri, kayak nambahin kotak di sini, terus atau kita cari lagi kotak di sini itu nggak perlu karena dari sini aja udah ketahuan kalau dia yang maksimum gitu. Puncaknya udah ada di sini gitu, di sini. Nah itu. Nah problemnya adalah kalau kita nggak nemu puncak itu tadi. Kalau kita nggak nemu puncak itu tadi, berarti kita harus memperluas kotaknya. Kita memperluas ngegeser ngegeser cube-nya itu biar nemu kayak di mana sih RSM apa eh, puncak dari RSM ini menuju gitu. Bentar, aku ulang. Nah, seperti itu. Jadi kurang lebih alur dari NSM itu kayak gini. Kita punya rancangan lebih dari satu faktor dengan masing-masing faktor itu tarafnya tiga, gitu kan. Terus kita analisis dan kita lakuin plot tiga dimensi untuk nemu apakah ada puncak atau lembah dari situ, gitu kan. Sesuai tujuan penelitian kita. Kalau kita cari yang Y-nya paling tinggi, berarti kita cari puncak. Kalau kita cari yang bisa bikin Y-nya lebih paling rendah, berarti kita cari lembah, gitu kan. Nah, kalau tidak, kalau tidak, berarti kita bikin RSM lagi. Kita geser kotak-kotaknya, kita geser kubiknya itu tadi untuk bikin ke arah optimumnya gitu. Terus kita bikin analisis sama plot lagi. Nah, kalau dia tuh udah nemu puncak, berarti titik optimum itu udah ditemuin dan RSM selesai. Dan kita balikin ke taraf kode, dari taraf kode ke taraf sal. Tadi kan kita kodein dia jadi 0 min 1 1 gitu kan. Nah, habis ini kita balikin dia ke taraf sebelumnya gitu. Di sini aku ada simulasi. Jadi aku ada simulasi cara bikin eh ini gitu. Benar-benar. Andaikan. Ini berarti apa? Masih balik ya? Ke taraf asal. Nah, misal
X1 itu diketahui eh apa ya teman suhu gitu deh suhu. Di mana nol itu sama dengan sama dengan sedangkan satu ini sama dengan 30. Nah, kalau kayak begini nih, kayak begini, berarti pin satu itu berapa? Dari sini kita bisa dalam tanda kutip nebak lah ya, nebak kalau pin satu itu 10 derajat Celcius. Pakai logika aja, pakai logika aja. Terus ini kan ada pin 1,6, berarti pin 1,68 nyonyo itu sama dengan eh, 1,68 tuh berarti sekitar 26 lah ya, 26. Oh, 16. Itu kan, oke, bentar-bentar. Kita pakai logika begini deh. Kita pakai logika begini aja. Yang ini ini pin 1,6 1,08. Oke, berarti kan kita bisa menebak dengan mudah kalau ini aslinya itu 20 dan ini tuh aslinya 30, berarti 1,68 ya gitu. Kalau ini kan jaraknya 55, bentar. Berarti ini kan satu itu sama dengan 5. Satu kode sama dengan 5 asli. Gitu kan? 10 deh, sorry 10. Berarti kalau 1,6 gitu kan, berarti kan cuma nambah 0,6 dari taraf asli, ini tambah 6. Berarti ke sana tuh 36. Berarti ke belakang itu ini ada 10 dan ini ada pinnya bukan 10 tapi min 6, berarti tinggal 4. Gitu. Jadi sekarang kalau ada aku, mau saya kali saya sapa kalau Mari kita masukkan ke sini. Jadi min satu min satu min satu min satu kita dapat min 10. dan jangan kaget kalau misalnya dia belum habis. Karena itu cuma minta apresiasi dari kalian semua. Terus satu, satu itu 30, 30 derajat, 30 derajat, 30 derajat, 30 derajat. Terus min 1,68, berarti 4, 4 derajat, 4 derajat. 0,0000, berarti kayak dari sini ke dan seterusnya ke 20 derajat, 20 derajat, lalala, dari sini sampai 20 derajat. Nah, gitu. Cara balikin taraf buat X2 sama X3 sama kayak gitu.
gitu. Nanti teman-teman coba sendiri aja. Oke, dari sini apakah ada yang mau ditanyakan teman-teman tentang RSM? Aku belum sih Kak. Oke, aman lah ya. Kalau ini aku tunggu deh. Kita tunggu sampai jam berapa? 21 sampai 21.10 deh, 21.10. Lah, udah 21.10. Oh, aman. Oke, thank you, thank you, thank you, thank you. Baiklah, kalau gitu mungkin sekian dulu ya dari aku. Silakan dimanfaatkan kayak apa tuh panduan panduan cara bikin apa tuh analisis ini di Excel gitu yang aku kasih. Dan kalau ada pertanyaan gitu silakan tanyain aja. Dan apa good luck ya buat teman-teman belajarnya sama UASnya. Semoga nilainya memuaskan. Gitu aja sih dari aku. Makasih atas perhatiannya ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Kak. Makasih, Kak. Yo, makasih juga ya teman-teman ya. Sukses selalu. Oke, Oh, dadah. ah, makasih Kak. Yo, 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 yo. Aku Olivia. Oke Kak.